Kalau duit di orang nggak bisa ditagih kalau di RDAY, Mbak, Bu. Kalau duit kita di orang nggak bisa ditagih. Karena gini, orang yang pakai duit kita tidak akan masuk surga. Orang yang pakai duit kita, dia nggak bisa balikin di dunia, pasti masuk neraka jahanam. Tuh, orang yang pakai duit kita nggak bisa balikin di dunia, alasannya dia bokeh, alasan dia bangkrut, alasan dia salah investasi, alasan apa? Dia pasti rumah tangganya pisah. Rumah tangganya pasti pisah. Apa artinya uang? Ibu? Ya Pak Haji. Mana mic-nya? Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau menagih uang yang sudah mendam 1 tahun lebih. Nah itu dia janji-janji terus Pak Haji. Tadinya buat beli rumah. Sampai sekarang tuh caranya bagaimana Pak Haji? Kalau duit di orang nggak bisa ditagih kalau di RDAY, Mbak, Bu. Kalau duit kita di orang nggak bisa ditagih. Karena gini, orang yang pakai duit kita tidak akan masuk surga. Orang yang pakai duit kita, dia nggak bisa balikin di dunia, pasti masuk neraka jahanam. Tuh, orang yang pakai duit kita nggak bisa balikin di dunia, alasannya dia bokeh, alasan dia bangkrut, alasan dia salah investasi, alasan apa? Dia pasti rumah tangganya pisah. Rumah tangganya pasti pisah. Apa artinya uang dibanding rumah tangga? Lebih baik rumah tangga kita langgeng dong. Ya kan? Tapi ada gak tolak balanya Pak Haji? Ada. Tapi kalau ibu nagih, ibunya masuk neraka jahanam. Tapi kalau ibunya gak nagih, ibunya masuk surga. Dia masuk neraka jahanam. Tinggal pilih aja, ibu mau dibayar masuk neraka, apa gak dibayar ibu masuk surga? Milih mana? Ya udahlah, jangan ditagih. Udahlah biarin. Ibu tapi masuk surga. Nanti dia yang masuk neraka jahanam. Begitu. Nggak usah, nanti kan ibu meraktekin baca Quran 12 juz, nanti kan punya rumah 1000 meter. Ini mimpi gak Isra saya berangkatin haji gratis 2026? Enggak. Nggak mikir. Mikir gak Bu Isra saya beliin HP 2 anaknya sama dia? Terkejut. Iya. Bu Isra. Apa? Iya legowo, lapang dada Bu, lapang dada. Sekarang pertanyaannya, dada ibu nenennya lebar apa sempit? Mesti punya laporan dulu. Lebar ya dikecilin dikit, kecil digedein dikit. Gimana caranya? Kan ada Bu pakai pisang goreng, pakai tempe goreng nih. Tawa. Ada lagi? Oh iya. Ayo mana mic-nya? Saya mungkin biar sering ikut apa? Biar sering ikut apa namanya semacam tawasul gitu sini kan. Apa? Jadi tawasul? Iya. Di mana? Enggak maksudnya apa namanya memohon itu apa namanya? Ijab kabul. Ya, ijab kabul. Nanti malam ada. Ya, habis tahajud. Mohon izin saya mau tinggal di sini gitu biar ikut gitu. Kamarnya yang nggak ada. Ya nggak apa-apa di mana aja kita. Kalau lu tidur di masjid anak yatim keganggu. Kenapa? Karena ibu yatim nanti kalau ganti celana dalam kan ada lu dia malu. Iya, tempatnya yang nggak ada bos. Itu maksud saya di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Gitu kan. Apa? Yang ada siapa-siapa di rumah juga. Nah kalau tidur sama mbek gue gimana? Mbek betina gue kan gue kurang jantan. Nggak apa-apa. Ya gitu berarti ya. Boleh kan? Boleh. Terima kasih. Ya. Yuk ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Rustina. Tinggal di mana Rustina? Tangerang. Tangerang. Sehari-harinya apa Rustina? Biasa Pak jualan ayam. Jualan ayam. Mentah apa matang? Matang Pak, ayam goreng. Ayam goreng. Ayo, mau nanya apa Rustina? Mau nyampein apa? Mau nyampein ucapan terima kasih dari suami gitu kan. Pengen ucapan terima kasih dari suami? Enggak, tadi suami suruh nyampain ke Pak Haji, katanya ucapin terima kasih ke Pak Haji dari suami. Dari suami ngucapin terima kasih buat Pak Haji? Iya. Ke Pak Haji, suami? Iya. Nyampaikan pesan dari suami ke Pak Haji, katanya nitip salam lah, terima kasih katanya atas ilmunya gitu. Jadi suami udah praktekin gitu. Apa yang udah dipraktekin sama suami kalau boleh tahu? Banyak Pak, alhamdulillah. Apa aja? Nenen udah belum? Udah. Nenen udah belum? Udah. 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 Oke. Terus ibu ngemot alat kelamin suami udah belum? Udah. Alhamdulillah. Tuh bos, ilmu kearifan lokal tuh bos. Apa? Apa? Alat tuh ada palang pintu. Lo jepit aja alat kelamin lo tuh di pintu. Terus apa lagi? Yang udah dipraktekin selain nenen, kamu ngemot alat kelamin suami, apa lagi?
Mandiin suami juga udah. Mandiin suami udah. Udah. Alhamdulillah. Eh, Kalau suami pipis, alat Udah. kelaminnya dicebokin. udah. Udah. Kalau habis ML, bersihin alat kelamin Udah. suami. Udah. Pakai itu anduk kecil Iya. yang basah, Ya. dikeringin, dipetel. Hah? Pakai baju. Oh baju ngelapnya. Oh gelo. Pakai anduk kecil. Pakai anduk kecil. Kalau enggak nanti pakai keset welcome yang dari ijuk. Dari apa? Sabuk kelapa. Banyak yang tertabur. Iya, jadi kalau alhamdulillah. Kalau kita ML, Bu, kalau kita ML, istrinya bersihin alat kelamin suaminya, dibersihin sampai bersih, terus ditidurin, suaminya suruh nenek tidur, itu saldonya istri nggak pernah di bawah 10 miliar. Coba Ibu praktekin. Gitu. Udah dinenenin udah, mandiin udah, nyebokin udah. Udah. Kalau pipis dipetel-petel alat kelaminnya udah. Nah, sekarang kalau nyuapin udah belum nyuapin suami? Udah. Udah pakai tangan ya. Iya. Kalau makan ya. Jadi Iya. istri yang nyuami makannya pakai tangan, misalkan makan apa? Nasi- Kangkung. Iya. Tumis kangkung. Nah, disuapin suaminya pakai tumis kangkung. Nah, ya, pakai apa lagi? Coba misalkan ikan bakar. Ah, jangan sampai ada durinya. Dipakai tangan. Itu saldonya nggak pernah kena 10 miliar, Bu. Amin. Nah, nanti tangannya suami dibersihin dulu pakai tisu basah. Pokoknya perhatian deh. Itu saldonya nggak akan di bawah 10 miliar. Amin. Bisa? Bisa. Oke. Terus apa lagi yang udah dipraktekin? Mandiin, nyebokin, nenenin, Banyak tuh, Pak. ngemot alat kelamin suami. Apalagi yang udah Ibu praktekin? Itu yang masalah sangkutan, yang fotonya dimasukin freezer, alhamdulillah udah. Udah. Terus kemarin kontrakan itu ini 2 tahun belum bayar ya Pak ya. Seingat kita sangkutan kita semuanya 53. 53. Cuma kemarin ditagih sama ibu kontrakan cuma 23. Jadi mungkin linglung dia jadi yang setahunnya nggak bayar gitu. Alhamdulillah. Ibu kenapa nggak masuk grup linglung? Nggak pernah dibalas bayarnya. Oh nggak pernah dibalas. Jadi Ibu masuk grup apa sekarang? Ada di grup apa? RDA Seminar 30, Sari Jamu, RDA Pusat, sama apa ya? Lupa lagi saya. 4 grup. Luar biasa. Aduh. Sari Jamu ya. Iya, ada. Iya, iya. Adminnya di mana tuh rumahnya Sari Jamu tuh? Kurang paham di Jawa. Apa? Di Jawa ya. Di Jawa. Iya. Ya Saya di paling cuma baca-baca aja sih Pak, nggak pernah komen, nggak pernah ini. nggak pernah komen ya. Enggak. Yang banyak komen adminnya ya. Iya adminnya itu terlalu banyak komen ya. Kalau Ibu bagus, setuju jangan banyak komen ya Bu. Mantau aja. Iya. Yang penting terkabul ya. Amin. Soalnya kalau komen lama. Terus ada apa lagi yang udah dipraktekin? Banyak sih itu celana dalam di atas itu. Kalau sebelum celana dalam ditaruh di atas angin-angin ya Pak, itu kan listrik itu istilahnya apa ya, ngelas ya apa gimana sih? Ya. Jadi hampir tiap bulan sekali tuh yang namanya PL 2L ya, Hmm. apa sih yang PLN itu datang pasti ke kontrakan lagi gitu kan, karena di losin itunya. Tapi semenjak di celana Kasih dalam celana datang, dalam di atas listrik, Iya. Itu apa meteran listrik. alhamdulillah PLN nggak pernah datang ya. Iya, PLN-nya sebenarnya di depan rumah Ibu bingung dia. Ini rumah atau goa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita nggak mau ditagih PLN, nggak mau diituin, celana dalam taruh di meteran PLN ya. Wow. Alhamdulillah. Itu meteran jalannya kencang kali. Bung, 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 bung. Ini ini ilmu baru nih Pak. Ilmu baru nih. Celana dalam perempuan ditaruh di meteran listrik ya. Wow, luar biasa. Jadi sampai sekarang nggak Gak ada taunya direkturnya PLN denger nih. Ini kan lagi nonton nih direkturnya PLN. Ya bos. Ya bos, dengerin nih bos. Pelanggan lo bos. Tuh direkturnya PLN nonton lo direkturnya. Kan pasien RDI. Ini bos, pelanggannya bos. Terus lanjut. Terus kemarin kan waktu kita ke sini naik motor ya Pak, motor Vega, pajak mati, nggak ada plat nomor, cuma alhamdulillah. Dari aman. mana? Tangerang. Dari Tangerang. Ya. Pajak mati. Ya. Pakai celana dalam. Terus suami ngucap, "Ya Allah, gini amat punya mau ke RDA gitu kan." Ya udah. Perjuangan. Iya. Alhamdulillah dapat motor listrik. Kita di sini lagi naiknya motor listrik. Nggak taunya di bawah listriknya habis. Aduh. Nggak nyampe ke sini. Nggak nyampe. Iya. Nah, alhamdulillah kata suami, gini banget pengen ke RDA.
kehujanan, keanginan gitu kan. Sekarang nambah anak lagi, alhamdulillah dapat mobil gitu. Jadi sekarang pakai mobil ke sininya. Sekarang pakai mobil? Iya. Wah, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi Awalnya ke sini naik apa dulu ke RDI awal-awal? motor Vega yang butut nggak ada plat nomor. Naik motor Vega butut yang nggak ada plat nomornya. Awal-awal. Iya. Perjuangan. Ganti motor listrik. Baterainya habis, listriknya mogok, kehujanan. Alhamdulillah sekarang ke RDI naik mobil. Alhamdulillah. Wow, namanya proses. Iya. Kebanyakan tamu RDI protes. Harusnya proses. Nggak boleh protes. Alhamdulillah jadi sekarang karena kita tadi yang ngucap pengen ke RDI naik mobil gitu ya Pak. Iya, Jadi alhamdulillah setiap hari Minggu kita datang ke sini. ke sini. Iya. Naik mobil. Kolam renang, ke kolam renang. Ke kolam renang. Pasti. Wah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jadi Udah naik mobil sekarang kalau ke RDI? udah. Wow, 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 wow. Bu, coba dong terangin sekali lagi. Ibu meraktekin ilmu RDI apa? Awal-awal datang naik mobil, naik motor Vega butut, nggak ada plat nomornya. Motor listrik mogok, kehujanan. Alhamdulillah sekarang setiap hari Minggu ke kolam renang, bawa mobil sendiri. Apa yang ibu praktekin ilmu RDI biar yang lainnya pada? Ya. Semua apa yang diajarin Pak Haji saya laksanakan. Yang mana tuh Bu yang dilaksanakan kalau boleh tahu Bu? Ya Nenenin suami pasti ya? pasti. Nenenin suami. Ngemot Iya. alat kelamin suami pasti ya? Ya pasti. Mandiin suami pasti ya? Ya. Oke. Nyebokin kalau suami pipis pasti ya? Ya. Mandiin suami pasti ya? Ya Nyuapin suami pakai tangan pasti ya? pasti. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oh. Dan ini tidak pernah dikerjakan sama wanita. Karena kata wanita, ya apalagi udah pernikahan di atas 5 tahun. Pernikahan di atas 10 tahun. Udah biasa aja, jadi nggak ada, udah biasa. Jangan loh, tambah romantis. Kalau kita tambah romantis, setannya meninggalkan kita. Tapi kalau kita nggak romantis, setannya masuk ke pernikahan kita. Ini kita digodain terus diganggu sama setan. Baca Quran ngantuk, bawaannya pengen top up, bawaannya pengen take over. Tau gak top up? Utang mau ditambah lagi. Misalkan utang kita 600 juta. Nah, ibu mau naikin jadi 100, itu namanya top up. Atau take over, pindah dari BRI ke Mandiri, itu namanya take over. Nah, setan selalu goda terus. Nah, tapi kalau ibu romantis sama pasangannya romantis, setannya nggak mau godain, takut dia. Dia paling takut sama keromantisan. Nah, maksud saya coba ibu romantis seperti yang ibu tadi, 7 langkah. Apa tuh 7 langkah? Nenenin. Ngemot alat kelamin. Mandiin. Terus nyuapinin. Kalau pipis dicebokin. Terus apa lagi? Makannya disuapin. Terakhir apa? Mandiin. Kalau ML dibersihin alat kelaminnya pakai sikat WC. Pakai amplas. Hah? Pakai amplas. Gila lo, bondas lo. Iya, pakai spot cuci piring. Nah, mau saya coba Bu yang punya pasangan yang 7 aja. Bohong Bu, nggak romantis. Nanti kalau romantis, setannya kabur Bu, tidak akan deketin kita lagi. Jauh dia lari. Bisa? Pertahanin itu ya. Oke. Cuma sekarang Pak, saya bingungnya gini. Apa? Bingungnya gini Pak. Kalau lagi ngobrol sama suami, sekarang saya sering ngantuk. Kadang-kadang nggak sadar saya udah tidur sambil dengerin suami. Bisa gak kalau ngomong sama suami, tangan ibu megang alat kelamin suami sambil ngomong? Bisa sih, cuma Iya. dia kadang-kadang tergeli. Apa? Ntar dia langsung bangun gimana Pak? Gak apa-apa, dituntun masuk ke dalam. Tuntun. Sekarang malah anak saya ikut-ikutan ngomong kayak gitu, jorok kayak emaknya. Ngomongin gimana? Ya gitu. Punya laki-laki disebut, kadang saya kalau kaget kan langsung nyebut punya bapaknya. Jadi orang-orang, ibu gimana? Jualan ayam kalau saya kaget nyebutin punya bapaknya. Orang jadi mungkin karena udah terbiasa dalam hati ngucap tuh Pak ya, sambil gulung kata apa disebutin ya. Iya, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Jangan dong, 1 hari untung 100 juta. Jadi kalau kaget saya langsung ngucapnya gitu punya bapaknya. Jadi kalau yang denger pada gimana gitu, ibu kok pakai kerudung kok ngucapnya gitu ya kakak. Tapi kan punya mobil. Sekarang anak saya malah ikutan suka ngomong kayak gitu. Ngomong gimana? Kayak itu. Nggak apa-apa, yang penting punya mobil. Ya, nggak apa-apa. Praktekin terus ya.
Oke, terus apa lagi hari ini pertanyaannya atau mau testimoninya? Udah sekali Pak, mungkin itu aja kali. Boleh, Cuma- pertahanin ya. Iya. Yang 7 tadi ya, ke suami tercinta ya. Ya. Harus harmonis. Siap. Saya nggak mau nggak harmonis. Siap. Ya. Ya. Pertahanin. Baca Qurannya 12 juz. Tinggal Hmm. sifat yang 18 nggak ada. Nanti saya bilang Mbak Rati, Ibu nanti saya rekomenin berangkat umroh sama berangkat haji. Amin. Ya. Amin. Paksain ya. Baca Siap, Quran Pak. 12 juz. Sama yang 18 nggak boleh ada. Siap. Nggak hanya ibu semuanya. Nggak hanya ibu semuanya. Amin. Karena Mbak Rati juga lagi nyari buat damping anak yatim. Banyak. Karena anak yatimnya masih kecil-kecil, umur 3 tahun sih. Yang bisa berangkat kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oke? Oke. Yuk. Siap. Bapak ada pertanyaan lagi? Udah, Ibu apa? Ayo, bebas mau nanya apa? Bebas. Ayo. Enggak nanya? Enggak, ya udah. Iya boleh. Boleh. Mau nanya apa? Ayo ngomong. Tanya Pak, boleh Pak? Ya. Kan di YouTube tuh Pak, baca Al-Quran bisa diganti dengan nenen dan MR. Bagaimana kalau yang tidak punya pasangan? Apa gantinya? Kalau ibu enggak bisa nenen Kan ada karena pasangan Pak. ibu punya nenen tapi enggak ada laki-laki yang nenen, ibu bisa dijepit pakai jepitan baju nenennya. Ada gak sih yang komentar tuh yang nonton YouTube, Man? Tidak pernah dapat jawaban dari Bapak dari dulu saya nanya. Apa? Tidak pernah dapat jawaban. Ya karena kalau memang nggak ada ya jangan dikerjain Bu, gantinya nggak ada gitu loh. Habis daripada nggak ada jawaban kan sayang, mendingan kita ngebanyol aja. Yang penting kan Bapak dan Ibu tertawa. Jadi Ibu pokoknya Mbak Ratih aja bisa cair 300 miliar. Masa Ibu nggak bisa, bangsa 10 miliar aja. Harus dong. Gitu loh. Kalau Mbak Rati bisa berangkatin anak yatim umroh setahun 3 kali di bulan Desember di tahun 2025, maksudnya di 2026 ibu nggak bisa. Minimal ibu nggak bisa berangkatin anak yatim umroh, ibu kebawa deh jadi pendampingnya, gitu loh. Nanti naik pesawat bareng sama anak yatim. Nanti di Mekah di Medina satu kamar sama anak yatim, gitu loh. Jangan cuma nganterin sampai bandara, saya nggak setuju. Ngapain sampai bandara? Sampai Mekah Medina gratis. Disangonin sama Mbak Rati 50 juta buat pegangan gitu, paspor nanti dibikinin sama Mbak Rati begitu. Tapi gimana Mbak Ratinya mau takjub, orang kita juga bangunnya nggak jam 00, senyumnya nggak bisa, mandinya kedinginan, sholat tahajudnya kadang ngantuk, baca Qurannya ngantuk, gimana mau dapat hadiah? Semua, Pak. Apa? Saya sudah praktekkan semua. Dari Mana baca Qurannya 12 juznya mana? Kalau 4 juz Pak, kalau Sip. Al-Qurannya. Ya sifat 18-nya mana? Rasanya udah kurang. Tapi ya masih komen. Iya, nggak boleh Bu. Ibu mendingan seperti Nabi Zakaria, diponis sama dokter, istrinya mandul. Kok bisa punya anak namanya Nabi Yahya? Karena Nabi Zakaria mulutnya dipelakban selama 3 periode, selama 99 hari. Nah, coba ibu mulutnya dipelakban. Pakai apa Pak Haji? Pakai celana dalam ibu aja ditutup tuh. Ada kan yang daripada ibu pakai cadar, mending pakai celana dalam. Yang kolornya di atas, yang segitiganya di bawah. Hah? Apa? Ya. Apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Banyak orang bilang sesat karena orang ini kalau keluar kan pakai di kepala, nyemur Ya. kebalik. Jadi kata sesat itu katanya. Ilmu sesat. Iya. Nggak apa-apa kalau sesat nih, ini banyak yang datang. Bu, ilmu RDI itu orang bilang aliran sesat nggak apa-apa, tapi kan ini kearifan lokal. Contoh nih Bu, ngapain centong-centong? Ibu inget gak zaman dulu ibu kecil? Kalau makan kekenyangan kan dicentongin sama ibunya. Ini buat si ini buat si kakaknya, ini buat tante, ini buat ini. Kan digituin perutnya. Hilang nggak rasa kenyangnya? Hilang. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Zaman dulu kalau anak kecil kejedot, lari-lari, jedutan, pakai rambut, diucek-ucek. Dalam dulu kalau kita anyang-anyangan, jempol kita diikat pakai karet atau jempolnya diikat pakai itu. Zaman dulu pakai padi, kulit padi diikat atau kalau sekarang pakai karet. Itu kan ilmu zaman dulu, Bu. Zaman dulu kalau maghrib anak kecil rewel, neneknya raup, shoot. Begitu, bohong. Ya coba tanyain zaman dulu di kampung-kampung, ya kan? Kedua, kenapa orang dulu di kampung-kampung anaknya pada sukses? Ada yang 5 sukses. Ada yang anaknya 7 sukses. Kenapa? Karena orang zaman dulu, kakek kita ya, bukan orang tua kita, kakek kita.
Itu kalau di Jawa ada yang namanya beras jimpitan. Ditaruh di teres, pakai kaleng atau pakai gelas kecil. Nanti diambil sama petugasnya kalau habis maghrib. Kalau di Sunda namanya beras parelek. Hah? Perelek. Beras perelek ditaruh di depan rumah kan? Pakai bambu. Nanti diambil sama petugas malam-malam kan? Dikeliling ya, dikumpulin ya. Nanti kalau ada apa bisa dipakai itu ya. Sosial. Itu maju, Pak. Kalau masih ada sekarang. Nah, zaman sekarang udah nggak banyak, Bu, paling tempat-tempat tertentu, dan itu rata-rata yang pada itu kalau kita namanya sekarang sedekah subuh. Jadi Bapak dan Ibu kalau maghrib udah harus sedekah subuh, mau berapa bebas. Mau 100.000, mau berapa sedekahnya bebas, mau 100.000 sedekahin. Transfer. Cari anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Gantinya beras perelek. Gantinya beras jimpitan. Cobalah. Bisa, harus bisa dan pasti bisa. Ya, mau saya gitu. Kalau orang bilang aliran sesat nggak apa-apa, kan semua punya hak mau ngomong apa aja. Udah jangan, yang penting ibu terkabul. Buktinya Mbak Rati bisa cair 300 miliar. Mbak Rati mobilnya mau tahu, Range Rover terbaru, Range Rover terbaru. Range Rover. Harganya berapa? Saya juga nggak tahu tuh mobil dari Inggris. Range Rover. Kalau kita kan pakainya Toyota. Hah? Avanza. Xenia. Mobil apaan tuh? Gue nggak tahu tuh mobil apa deh. Paling banter Mitsubishi. Kalau Mbak Rati nggak, Range Rover. Mobilnya luar biasa. Nah, saya mau ibu kepilih atau yang nonton YouTube atau TikTok kepilih dari Mbak Rati bisa berangkat umroh gratis. Dampingin anak yatim umroh tanggal 19 Februari. Gitu. Bisa, harus bisa. Bapak dan Ibu kepilih sama Mbak Rati berangkat haji. Karena kita masih nyari 99 orang, baru dapat 2, Bu Isro dan suaminya. Untuk haji gratis besok. Oke? Oke. Oh enggak. Yang penting baca Quran 12. Kita kan udah bisa lihat. Kalau 12 neneknya agak gede. Kalau belum bisa 12 agak ngecil dikit. Tapi pentilnya besar. Kok Pak Ji tahu? Lah kan ada nih pakar nenen. Oh. Kalau orang nggak bisa baca Quran 12 juz pentilnya gede. Tapi kalau dia udah baca 12 juz pentilnya kecil kayak gadis. Coba Bapak ini perhatiin. Pak Haji, aku mau yang kecil. Ya udah baca Quran sendiri, nanti ngecil sendiri. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakarnya nenen. Ada lagi? Ayo. Bebas. Ayo, nanya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Aku kan kemarin ditentuin Pak Haji kan 9 hari. Ya. Ya 9 hari. Jadi mungkin sama dengan ibu yang dari Jambi, yang dari Bengkulu tadi ya. Ya. Saya barengan. Ya. Terus kalau saya ingin ketemu dengan rombongan dari Jogja boleh? Boleh. Masa nggak boleh? Boleh dong. Ya, jadi masih boleh saya nginep di sini. Boleh. Kan rombongan dari Jogja besok tanggal 9. Iya. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Nanti ketemu. Nanti kan ibu digabung, nanti ibu ketuker, udah ibu nggak bisa pulang. Bawa ke Jogja. Bawa ke Jogja buat ban serep. Jadi besok kita 20 bus dari Jogja. 10 bus jalur utara, 10 bus jalur selatan. Berangkatnya dari Hotel Borobudur. Hah? Tambahan dari Lampung juga mendatang. Oh, Lampung. Oh ya. Jadi dari Jogja. Dari Jogja. Jadi paksain kita nanti ngumpul. Kok Pak Haji? Ya saya lagi senang aja. Saya sediain bus. Ya. Nanti kita makan-makan bareng di sini gitu loh. Nanti kan kurang daging, ibu dipanggang bisa. Alot Pak Haji. Tuh orang Lampung sampai ketawa ya, Pak Lampung ya. Jadi maunya saya gini Pak Bu. Bisa gak sih ibu 9 hari aja mukanya gak cemberut. Dalam arti kata gak mikir, gak komen, gak ngeluh. 9 hari aja. Gak usah lama-lama, 9 hari aja. Gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Karena kalau bapak dan ibu 9 hari gak cemberut tapi ibu ceria. Bohong saya gak promosiin ke Mbak Rati. Karena Mbak Rati bilang, Ji cari apa Ji? Iya udah gue cari tapi mukanya muka berak semua. Mukanya muka berak semua. Bisa gak? Paksain Bu. Paksain Bu. Paksain. Bisa? Insya Allah, Ya. bisa. Yuk. Ada lagi yang mau nanya? Ini Pak Haji, aku mau tanya.
kan anakku yang pertama itu kan udah 3 tahun, mungkin 3 kali lebaran tuh nggak pernah ketemu aku gitu kan, nggak pernah. Itu bisa disuruh pulang Pak Haji? Kan pakai itu kendi. Ibu beli kendi, gentong. Nih, ibu beli gentong, nih gentong. Kasih beras. Foto anaknya dimasukin ke bawah, nama Bin. Tutup lagi beras. Ibu panggil, Rahayu, pulang ya. Sekarang ya, mama tungguin ya, pulang ya. Tutup, mana Sekeluarga tutupnya? gitu ya? Sekeluarga apa? Ya 9 kali, nih tadi tutup gini. Udah selesai, ulangi lagi, Rahayu. Atau ibu pakai jampe-jampenya RDAY, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo. Sebut namanya anaknya Binti, pulang ya. Sekarang mama tunggu nih. Gitu. Nanti ibu tutup. Fotonya yang Fotonya kecil boleh, gede boleh. dia sendiri atau Sendiri boleh, rame-rame boleh. Foto keluarga boleh, bebas. Ibu panggil pakai ini. Enggak sampai 9 hari dia datang. Manggil pelanggan gitu juga. Manggil pembeli begitu juga kalau ibu dagang sembako. Kalau ibu kontrakannya kosong, manggil orang yang mau sewa, ini juga. Kok gitu Pak Haji? Lah ini saya manggil pagi gini, tuh tamu-tamu banyak tuh yang pada nginep di penginapan. Tapi gratis semua. Salah manggil gue. Harusnya bayar ya. Ini gratis semua tamunya. Makanya saya ganti jangan pakai kendi aja, pakai panci aja. Jangan pakai gentong, pakai panci. Pakai baskom. Jodoh. Bisa. Pelanggan pakai ini juga. Beras. Beras. Tulis pelanggan-pelanggan lama, ayo pada datang ke saya. Tutup lagi beras. Terus Bapak baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo, pelanggan-pelanggan saya yang lama pada datang. Bawa pelanggan-pelanggan yang baru, bawa pelanggan baru, bayarnya tunai. Tutup. Nanti siang panggil lagi. Nggak sampai 9 hari, nanti pelanggan yang lama datang bawa pelanggan baru. Begitu bos. Kok gitu Pak Haji? Lah ini kan Bapak saya panggil pakai gentong, makanya muka Bapak kayak gentong kan? Bapak mukanya kayak gentong nggak? Iya, badannya gemuk. Pipinya kayak gentong. Hah? 9 kali. Sehari 100 kali boleh. Sekali boleh, 2 kali boleh. Berkali-kali tapi kalau ngucapnya 9 kali. Manjur gak? Lah ini saya manggil tuh kayak gentong. Warnanya coklat. Badannya montok. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin Mbak. Walaupun orang bilang ininya. Ngomong sama gentong. Udah biarin kan kita ngomongin juga. Makanya ngomongnya di rumah, di dapur, di kamar. Yang nggak kelihatan orang. Jangan ngomongnya di perapatan. Rame viral nanti gimana? Yang kecil. Kendil. Pokoknya dari tanah liat bikinnya. Harus tanah liat. Enggak. Harus tanah liat. Karena lo kan besok meninggal dikubur di tanah apa di ember? Ya itu berarti lo besok dikubur di ember. Tanah, harus tanah. Adem, kalau tanah adem, kalau embernya nggak adem. Hah? Dalamnya? Iya kalau plastik ya. Nah, pakai gentong. Pakai gentong ini namanya gentong. Makanya zaman dulu orang tidak ada yang hidupnya susah. Kenapa? Karena berasnya dimasukin ke dalam gentong. Sekarang berasnya dimasukin ke dalam plastik. Apapun namanya, mau rice cooker, plastik. Bahkan berasnya masih di karung. Nggak boleh dong, harus digentong. Makanya orang zaman dulu nggak ada yang kelaparan. Zaman dulu nggak ada yang hidupnya susah. Kenapa? Karena berasnya pakai gentong. Zaman dulu nggak ada orang sakit diabetes. Kenapa? Karena masaknya pakai kukusan. Jadi airnya netes ke bawah. Kalau sekarang kan pakai rice cooker. Airnya nyerap lagi ke nasi, nasinya kita makan. Makanya pada sakit diabetes. Nggak kecil, nggak gede, nggak dewasa, nggak tua pada sakit diabetes. Oh gitu Pak Haji. Kebetulan rice cooker nggak endorse gue. Yang endorse gue pabrik bambu. Kedua, ibu lihat. Orang dulu sekarang yang praktikin adalah orang-orang Jepang. Orang Jepang apa aja dikukus pakai bambu. Coba ibu lihat. Ke restoran-restoran yang pakai itu. Masaknya pada pakai bambu. Ibu beli dimsum pakai bambu. Ngukusnya. Ibu lihat beli bakpao pakai bambu. Semuanya pakai bambu. Akhirnya orang Jepang umurnya di atas 100 tahun. Akhirnya kita yang bikin kerajinan dari bambu yang manfaatin orang-orang luar negeri. Coba ibu ke restoran apa misalkan yang dagang Imperium dimsum apa. Itu kan pakai bambu. Sumpitnya pakai bambu.
Atau pakai tangan, dicocol-cocol. Kalau kita enggak, pakai sendok stainless. Pakai sendok, enggak lah. Harus pakai bambu. Zaman dulu Bu, Pak ya, orang disunat pakai bambu, betul? Makanya alat kelaminnya pada bengkok semua. Dimasukin mentok semua. Sekarang nggak ada Pak orang disunat pakai bambu. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Dulu namanya bekong apa atau bengkong apa tuh tukang sunatnya tuh? Ah? Bengkong. Zaman dulu makanya hidupnya pada sukses semua. Kenapa? Karena alat kelaminnya pada bengkok. Kalau sekarang nggak ada disunat pada pakai bambu, pakai apa? Laser. Makanya pada nakal-nakal. Anak 1 nakal, anak 5 nakal. Masa anak kakak beradik pada berantem? Laki-laki misalkan bapak dan ibu anak laki-lakinya 3 berantem. Kenapa? Karena nyunatinnya pakai laser. Harusnya pakai apa? Bambu. Zaman dulu kalau kita anaknya pendek, kecil-kecil, mau jangkung, makannya apa? Sayur bambu, sayur rebung. Makanya anaknya jangkung-jangkung. Betul? Hah? Iya betul. Zaman dulu olahraga nggak pernah ada yang kalah. Pasti menang. Kenapa? Karena cara dalamnya dibalik. Terutama orang Banjar, orang Tasik, orang Pangandaran, cara dalamnya dibalik. Menang, main poli, main basket, cara dalamnya dibalik. Main bola, dibalik. Sekarang kan dibilang cara dalamnya dibalik aliran sesat. Enggak lah. Zaman dulu anak kecil, bener Pak. Dulu kecil Bu, maaf nih ya. Kalau mau tinggi, ibunya masak sayur apa? Sayur rebung. Biar anaknya nanti tinggi-tinggi. Bener. Kalau sekarang kok nggak ada yang masak sayur rebung. Ada gak sekarang? Jarang. Adanya di restoran mewah. Ini kan ibu kan nggak ada yang tinggi. Coba dah. Iya. Jadi wajahnya kan ibu awet itu kan, awet muda. Iya. Jadi orang yang makan rebung itu wajahnya awet muda dan alat kelaminnya pasti pulen. Kalau nggak makan rebung, alat kelaminnya pasti perak. Caranya kalau mau pulen mesti direndam air yang banyak biar pulen. Ya, ada lagi humor. Biar nggak ngantuk. Mana mic-nya? Lidi, Pak Haji kan lidi panjang. Kalau kita potong itu Boleh. boleh pakai. Boleh. Nggak usah yang baru lagi, nggak usah. Boleh. Boleh kan panjang dipotong 4 gitu kan di Boleh. pojok. Satu Boleh. lidi itu boleh. Ya itu aja. Kasih Pak Haji. Alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan kan kadang nggak ada yang gondrong Bu. Di waxing kan? Boleh nggak? Boleh lah. Boleh dipotong. Kasih Pak Haji. Pohon